Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi di channel Kawafa Official, yang mana pada konten kali ini masih membahas seputar perdebatan nasab Sadah Ba'alawi yang hingga kini belum menemukan titik akhir daripada perdebatan tentang nasab Sadah Ba'alawi. Yang mana pada konten kali ini ada cuplikan daripada Gus yang membongkar alasan-alasan Kiai Imaduddin Al-Bantani beserta kawan-kawannya yang membegal nasab Sadah Ba'alawi, yang membatalkan nasab Sadah Ba'alawi. Alasan-alasan daripada Kiai Imaduddin Al-Bantani beserta kawan-kawannya yang membatalkan nasab ini dibongkar habis-habisan oleh seorang kiai terkemuka, yang mana beliau mengatakan tidak lain dan tidak bukan mereka ini memiliki keinginan yang tidak terkabulkan hingga mereka membuat fitnahan-fitnahan terhadap Sadah Ba'alawi, yang mana telah kita ketahui bahwasannya mereka semua dulunya merupakan muhibbin daripada para habaib seperti Kiai Imaduddin. Beliau merupakan anggota daripada pengurus Front Pembela Islam, ya, yang mana dahulu beliau sangat mencintai para habaib, dan juga Gus Abbas beliau merupakan muhibbinnya para habaib. Akan tetapi sekarang beliau semua menentang daripada para habaib Sadah Ba'alawi. Lantas apa yang melatar belakangi mereka semua membenci para habaib, membatalkan Sadah Ba'alawi? Mari kita simak cuplikan daripada salah satu kiai yang membongkar alasan-alasan Kiai Imaduddin serta kawan-kawannya membatalkan nasab Sadah Ba'alawi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mengapa ini si pembuat tesis nasab dari Banten juga pendukungnya yang dari Cirebon, Yogyakarta, itu berdasarkan video lama mereka semua asalnya muhibbin habaib yang sangat menghormati. Tapi sekarang mengapa kok jadi malah menyebarkan fitnah, kebencian, provokasi kepada habaib? Sebenarnya masalahnya apa mereka? Masalahnya apa? Seorang muhibbin itu ada dua kemungkinan. Muhibbin yang sejati, tanpa pamrih, yang betul-betul al-khufillah, cinta karena Allah, bukan karena ada kepentingan-kepentingan pribadi. Kemudian ada muhibbin karena ada kepentingan pribadi. Setidaknya yang paling berbahaya itu tiga perkara. Satu, menjadi muhibbin karena ingin numpang keren, ingin numpang tenar. Setidaknya kalau dia dekat dengan habaib, dia juga bisa ikut dihormati, ikut dapat pendukung kalau dia misalkan menjadi calon, dapat ikut dukungan misalkan gitu. Kemudian yang kedua, karena ingin dapat posisi, ingin bisa mendapatkan posisi, jadi dia menjadi muhibbin ini karena dia mengincar posisinya di dalam posisi itu sebagai muhibbin. Kemudian yang ketiga yang agak sensitif ini, jadi muhibbin karena pengen menikahi syarifah. Nah, muhibbin yang kategori ini sangat berisiko dan bahkan bisa sangat berbahaya. Ketika tidak bisa tercapai apa yang diharapkan, maka resikonya kecewanya ini akan berubah menjadi dendam, sehingga dia menjadi seorang pembenci yang memusuhi, yang awalnya mencintai menjadi memusuhi, membuat fitnah, membuat seperti saat ini yang kita saksikan. Nah, di zaman Rasulullah pun juga ada kategori yang kedua ini, seperti muhibbinnya Musailamah Al-Kadzdzab, seorang muhibbin tetapi dia cinta kepada Kanjeng Nabi karena ingin terobsesi seperti menjadi Nabi. Nah, dia ngefans berat dengan baginda Nabi, tapi ngefansnya itu karena ingin juga ikut keren, sehingga sampai dia terobsesi ingin juga menjadi Nabi.
Akhirnya dia terbukti setelah itu dia ngaku-ngaku jadi nabi, punya mukjizat dan lain sebagainya. Ini contoh orang ngefan, tapi ngefannya karena ingin numpang, keren, ingin juga ikut-ikut disebut Habib atau disebut nabi. Makanya nggak heran kalau orang-orang yang dulu muhibbin sekarang jadi pembegal nasab terus menyatakan diri juga sebagai Habib. Karena dia selama ini muhibbinnya ingin terobsesi juga disebut Habib. Atau di zamannya Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, ada cerita seorang pendeta yang terhormat, mu'alaf. Kemudian dia merasa sebagai orang terhormat perlu untuk menyampaikan kemu'alafannya kepada Sayyidina Utsman. Supaya dia berharap mendapatkan posisi istimewa karena dia seorang pendeta yang terhormat kemudian masuk Islam. Setelah dia sampai, Sayyidina Utsman menyatakan dirinya sebagai mu'alaf. Ternyata reaksi daripada Sayyidina Utsman itu biasa saja, tidak mengistimewakan pendeta yang mu'alaf ini. Nah, reaksi daripada Sayyidina Utsman yang biasa-biasa ini mengagetkan dan mengecewakan sekali pendeta yang mu'alaf ini, yang akhirnya menjadi dendam kesumat. Ini pendeta, dia akhirnya menyusun rencana jahat, membuat sebuah fitnah-fitnah besar, yang dari fitnah inilah cikal bakal terjadinya faham Syiah yang sangat menyesatkan, yang isinya mengatakan bahwa Sayyidina Utsman itu, Sayyidina juga khalifah sebelumnya, Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman sebagai orang yang tidak pantas sebagai khalifah, karena yang paling pantas itu yang seharusnya adalah Sayyidina Ali. Jadi memunculkan Sayyidina Ali untuk menggulingkan kekhalifahan Sayyidina Utsman. Dan ini terjadi akhirnya membuat provokasi-provokasi di mana-mana, maka terjadilah paham yang disebut sekarang itu Syiah. Tapi paham cerita ini banyak diingkari oleh kalangan Syiah. Syiah yang dijadikan sebagai paham sesat, ya, mazhab yang paham sesat ini. Itulah contoh-contoh daripada resiko muhibbin yang ada kepentingan pribadi. Makanya bagi para muhibbin, saya harapkan jadilah muhibbin yang sejati, tidak